Halo, aku Megan, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam kelas reguler angkatan 2018. Hello everyone, nama aku Nazala Rahmi Husnia, mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam UMY 2020 Program Internasional. Halo semuanya, perkenalkan namaku Dewi. Aku dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas internasional IPKOM angkatan 2021. Ngapain aja sih di tahun kedua perkuliahan? Organisasi sama exchange ke negeri jiran Malaysia. Di University Malaysia Pahang. Di tahun kedua itu, yaitu di semester 3 tepatnya, aku sempat dapat program keluar, yaitu ikut acaranya AUAP, Global Student Leadership, yang diadain di Daegu, Korea Selatan. Oke, jadi di tahun kedua perkuliahan, kan di semester 3 itu masih di UMY ya. Jadi ya seperti berkuliah biasa, seperti pada umumnya mahasiswa, tapi alhamdulillah lumayan aktif, ikut kegiatan-kegiatan di kampus, ikut acara M dan ikut lomba-lomba juga. Terus di semester keduanya, di tahun kedua, di semester 4, alhamdulillah aku dapat exchange selama 1 semester di National University, dan di sana ya seperti kuliah biasa, namun ada juga kayak mata kuliah wajib yang harus diikuti mahasiswa exchange, dan juga saat itu aku juga alhamdulillah lumayan aktif ikut kegiatan-kegiatan di kampus. Belajar, bermain, bersosial gitu. Bombastic side eye. Jelas explore, main ya nggak main-main terus, tapi karena di sana termasuk banyak kegiatan kayak aktivitas-aktivitas yang di kampus. Aku termasuk sangat sering untuk datang ke acara-acara di kampus. Terus ngapain aja ya, kalau ada event di kampus atau ada event di Taiwan gitu, main-main sama teman-teman, terus ke night market. Kalian kalau ke Taiwan wajib banget ke night marketnya mereka, karena emang bagus-bagus banget dan ya keren. 10 hari pertama di Daegu itu tentunya kita mulai dari meeting dulu ya, kayak TM mungkin ya, technical meeting gitu. Nah terus lanjut seminar-seminar, terus ada juga kita sampai belajar dance juga, itu di hari keberapa gitu aku lupa. Terus belajar masak juga, cooking class, otomatis masaknya ya masakan sana ya, kayak bikin kimbap, bikin kimchi, tteokbokki yang kayak gitu. Tapi aku kemarin bikin kimbap doang sih. Terus kegiatan selain itu, aku ada volunteer itu di Busan, itu ke panti rehabilitasi yang kena bencana pas Perang Dunia itu. Jadi di sana isinya tuh lansia yang disabilitas juga ada gitu, korban-korban Perang Dunia, jadi kumpul. Biasa lah ya, kita membangun relasi sama teman-teman yang ada di sana, sama teman-teman dari negara-negara lain juga. Terus apa lagi ya, nyobain makanan-makanan di sana, food hunting ya. Terus so far itu sih. Berapa lama di sana? 1 semester. Selama 5 bulan, 1 semesternya tuh 5 bulan di sana. Ini FYI dulu, aku di sana nggak exchange, jadi itu program setengah bulan doang, 15 hari tepatnya. Jadi di sana mirip kayak summer school gitu. Jadi kegiatannya ya belajar bareng gitu, terus rekreasi bareng, terus kita ada volunteer juga gitu. Selebihnya ya main sih. Culture shock selama di sana yang bikin kaget banget. Ini agak lucu sih. Di sana itu banyak banget motor diparkir. Tapi sebenarnya orang-orang di sana banyak juga yang ke kampus naik sepeda atau jalan kaki. Aku nggak ngerti kenapa, bahkan kayak rasanya ini kayak lucu-lucuan sama temen-temen. Orang di sana sama motor yang terparkir itu lebih banyak motor yang diparkir. Gak ada pedagang kaki lima yang jualan cimol, cilok, dan lain-lainnya. Jadi kayak pengen jajan tapi nggak ada jajannya.
Yang bikin aku shock ya satu doang sih, budaya pali-palinya itu. Jadi kan orang Indonesia mah ini ya, temen harus ditungguin, apa-apa harus ditungguin. Kita karena solidaritas gitu. Nah aku sempet satu hari itu nungguin temenku, namanya Rahmi. Halo Rahmi. Dia tuh masih di atas, jadi aku sama anak Indonesia yang dua itu udah di bawah gitu kan. Nah dia lagi ngambil sesuatu. Nah kita tuh niatnya mau nungguin kan. Ternyata ada satu orang yang bilang, kamu ngapain di sini? Ayo, waktu itu punya kita masing-masing gitu. Kamu ngapain nungguin orang ini. Nanti kalau ada yang salah, yang disalahin tuh kamu, bukan orang yang kamu tungguin dan sebagainya. Ayo cepet, pokoknya harus pali-pali banget. Harus tank segini, kumpul jam segini, berangkat jam segini gitu. Tapi kita orang Indonesia enggak, slow banget gitu. Hal yang tidak disukai selama di sana. Hal yang nggak disukain di sana itu Jujur banyak banget ya. Mungkin kayak hal yang jadi challenge aku selama di sana gitu. Apalagi di Daegu itu menurutku daerah yang susah banget nyari halal foodnya itu. Nggak tahu, nauzubillahi min daliknya, nggak tahu di mana itu. Sampai masjid pun kita harus nempuh 2 kilo, 3 kilo gitu. Karena memang negara minoritas muslim gitu ya. Jadi untuk cari makanan yang benar-benar ada sertifikat halalnya itu susah. Dan yang kedua, yang agak susah juga, yang challenge buat kita sebagai minoritas muslim, di negara minoritas muslim itu tempat sholat. Jadi di kampusku itu ada tempat sholat tuh ya di library, di kayak prayer room gitu. Dan juga ada juga kayak seumpama kita anak-anak master itu mereka punya room. Jadi kita kadang ikut sholat di roomnya mereka gitu. Yang nggak disukain itu nyebrang jalan. Ketertiban mungkin ya orang Korea tuh. Tapi emang di negara mana harus manapun ya harus tertib, kecuali mungkin Indonesia ya. Cuman kalau aku punya prinsip kalau jalanan itu kosong kanan kiri, udah sih nyebrang aja gitu. Nah aku pernah nyebrang, diketawain, ditepuk tanganin, itu nggak suka banget, lama banget soalnya guys. Bikin ngehambat waktu sih kataku, nyita waktu banget itu, nunggu-nunggu kayak gitu tuh. Terus abis itu banyak anjing di sekitar kampus dan itu anjing-anjing liar gitu. Jadi sempat juga dikejar anjing. Ya itu, nggak suka. Ya alhamdulillah sudah pulang dengan selamat ya. Oke. Hal yang disukai selama di sana. Hal yang aku sukai di kampus NCKU itu banyak banget. Pertama karena vibes-nya itu Jepang banget, karena aku sebenarnya awalnya pengen ke Jepang gitu ya, tapi qadarullah rezekinya ke NCKU. Karena emang kampusnya itu dibangun pada zaman penjajahan Jepang, jadi mostly hampir bangunan-bangunan di sana itu tuh vibes-nya Jepang dan bangunan gaya-gaya bangunan Jepang. Banyak kebodohan yang aku buat di sana. Tapi itu bikin seru banget sih kalau dipikir-pikir sekarang tuh. Mulai dari kita merhatiin rute bus. Di pelangnya itu kan di tiap halte itu tuh ada jalur-jalurnya gitu. Nah kita tuh kayak ya langsung sok detektif gitu loh. Wih seru nih, kita mau kemana nih? Harus lewatin berapa halte dan sebagainya. Itu seru banget sih. Terus yang kedua, dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan luar biasa. Terus ngerasain Idul Fitri dan Idul Adha, dapet apa sih namanya? Itu yang biasanya Filipin kalau lebaran itu loh. No, ya. Ya itu. Angpau. Ya. Tapi kalau itu namanya bukan angpau nggak sih kalau mereka? Ulangin di pertanyaannya, masuk kayak gini jawabnya nggak sih? Ini nggak apa-apa. Selama di sana. Kesan selama di sana. Kemarin itu aku ambil kelas lumayan. Jadi aku 9 kelas selama exchange. Itu memang agak gimana gitu. Tapi ya aku enjoy karena
profesor-profesor di sana tuh benar-benar mendukung kita untuk belajar dengan sepenuh hati, dengan ya bagaimana nyamannya kita gitu. Aku nggak bisa bilang kalau course-nya tuh mudah-mudah, tapi profesornya, dosen-dosen di sana tuh luar biasa dalam mengencourage kita untuk nyaman dan apa ya, benar-benar paham dengan apa materi yang didapat, ya materi yang ada pada hari itu gitu. Yang jelas aku banyak belajar ya budaya sana yang emang berbeda jauh banget sama budaya Indonesia, tapi banyak banget yang bisa kita ambil sisi positifnya untuk di kehidupan sehari-hari terutamanya gitu. Yang kayak tadi tuh budaya antri, budaya sanya, budaya pali-palinya. Kalau dipikir-pikir ya bener sih gitu. Nah terus Karena pertama kali ke luar negeri dan gak punya siapa-siapa, jadi bener-bener ngerasa kayak wow, bener-bener baru sadar kalau kita tuh di dunia ini sendirian gitu kalau nggak berusaha gitu. buat adik-adik mahasiswa yang nanti bakal ikut exchange nih, khususnya buat IPCOM atau nanti reguler yang punya kesempatan buat ikut program ke luar negeri, jangan takut, jangan khawatir. Aku saranin kalian nekat ya. Nekatnya itu bukan nekat asal-asalan, tapi kalian nekat itu sambil ikhtiar, sambil prepare lah apa itu yang kalian butuhin nanti di sana. Tetap semangat, jangan takut pokoknya. Berangkat aja gitu kalau punya duit. Pastinya pertama siapkan iman untuk berkuliah di negara minoritas muslim itu challenge-nya banyak, tidak hanya soal tidak hanya soal gimana sholatnya atau gimana, tapi makanannya, terus abis itu budayanya, terus abis itu pergaulannya, itu benar-benar challenge buat kita. Terus yang kedua mental, karena kita ya kesana berangkat sendiri. Aku kemarin juga kesana tuh berangkat sendiri di kampusku. Benar-benar nggak kenal siapa-siapa, tapi alhamdulillah di sana kenal banyak orang. Kedua ya mental tadi. Terus ketiga, siapkan diri kalian untuk menerima segala macam perbedaan yang kalian dapatkan. Jangan apa-apa terus langsung tidak gitu. Itu nanti akan susah untuk kalian bisa explore hal-hal lainnya gitu. Dan siap aja untuk explore segala macam hal, tapi ya jangan kalau istilahnya orang Jawa keblinger gitulah. Jangan sampai masuk ke hal-hal yang tidak baik gitu. Temuin interest sama passionnya kemana, fokus, terus coba-coba peluang yang emang itu tuh bakal nganterin kalian ke sana gitu. Bisa dicerna nggak sih kata-kataku? Gitu. Udah itu aja.